Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pangki Restu di kelas ilmu pengetahuan sosial. Apa kabarnya sahabat semuanya? Semoga kalian ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian interaksi sosial, ciri dari interaksi sosial, dan syarat interaksi sosial. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis interaksi sosial. Oke, untuk supaya lebih paham dan mengerti, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai agar tidak ada miskonsepsi, agar tidak salah pemahaman. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita ya sahabat semuanya. Baik, interaksi sosial ini memiliki beberapa jenis ya, yang memang terjadi dan dilakukan oleh manusia itu sendiri. Nah, sebetulnya interaksi sosial ini dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada yang terjadi antara individu dengan individu. Ada yang terjadi antara individu dengan individu. Ya. Ini maksudnya adalah interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu lain ya. Ini dan bertujuan untuk memberikan aksi ya atau respon. Ada aksi atau respon untuk menjadi seorang teman dan mengarah ke arah bisa bekerja sama jika reaksinya berbentuk positif ya. Kemudian namun jika reaksinya berbentuk negatif, ini kemungkinan akan muncul yang namanya konflik atau pertentangan itu sendiri ya. Paham ya? Ini. Nah, contohnya bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari ya. Ketika kita bertemu, saling menyapa, bertanya dan menginformasikan ya tentang apa yang dibutuhkan. Nah, itu termasuk ke dalam jenis interaksi sosial individu dengan individu. Contoh lainnya adalah mengajak bermain bersama ya, antara individu dengan individu. Kemudian seorang guru ya mengajari les bahasa kepada seorang murid. Nah, dapat dipahami ya, itu adalah contoh dari interaksi sosial individu dengan individu. Baik, kita lanjut ke yang kedua, yaitu interaksi sosial individu antara individu dengan kelompok. Nah, interaksi sosial individu dengan kelompok ini ya, pada salah satu bahkan kelompok yang lebih besar ya, biasanya terdiri dari lebih dari 3 orang. Ini bisa saja mungkin terjadi ya, di mana akan memberikan informasi ya, entah itu promosi ya, bahkan seminar ya. Selain itu biasanya interaksi sosial ya, ini disampaikan dalam bentuk atau oleh beberapa orang saja ya, artinya yang kemudian informasi ini disampaikan ya akan didengarkan oleh banyak orang ya, banyak orang atau kelompok. Nah, jadi antara individu dengan kelompok ini ya, dia memberikan informasi oleh beberapa orang kepada satu kelompok ya. Ya, contohnya mungkin sahabat pernah menjadi seorang narasumber dalam kegiatan seminar dan sahabat menyampaikan informasi baik berupa itu promosi produk ya kepada komunitas yaitu. Kemudian mungkin bagi sahabat yang sudah menjadi kepala sekolah pernah berbicara kepada murid-murid suatu upacara. Bahkan sahabat yang menjadi guru juga mungkin sering ya berbicara di depan murid-muridnya ketika belajar. Ya itu contohnya. Itu ya yang kedua. Kemudian yang ketiga ada interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, ini maksudnya gimana? Interaksi kelompok dengan kelompok ini ya. Jadi merupakan ya, pertemuan antara 2 kelompok atau lebih ya dengan kelompok yang berbeda ya. Untuk apa? Untuk mengkomunikasikan suatu hal yang berkaitan ya. Namun ini sifatnya hal pribadi ya. Namun untuk bukan hal pribadi maksudnya ya, mohon maaf.
namun untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Jadi kepentingan kelompok tetap ya. Nah, dalam berkomunikasi ya dan berinteraksi antara kelompok dengan kelompok ini ya, terkadang menghadapi sebuah tantangan yang berupa pro dan kontra. Ini makanya kita harus berhati-hati karena setiap pendapat yang kita lontarkan kepada seseorang ini bisa saja menyerang kelompok lain. Makanya kita harus bijak dalam berpendapat. Nah, ini ada beberapa contoh ya sahabat semuanya. Yang pertama, para pemuda Karang Taruna ya. Para pemuda Karang Taruna ini memberikan informasi kepada seluruh masyarakat desa ya untuk saling bekerja sama ya, membersihkan halaman rumah ya, halaman rumah agar menjadi bersih, indah dan rapi untuk menjadi juara perlombaan kebersihan. Jadi mengikuti lomba kebersihan di acara hari ulang tahun Republik Indonesia atau 17 Agustusan. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua ada TNI ya, dan kelompok TNI dan kelompok polisi melakukan kerjasama ya, interaksi sosial untuk memberantas kejahatan ya, untuk memberantas kejahatan di daerahnya. Nah itu sahabat semuanya, itu contohnya ya. Ternyata sahabat ini menyatukan individu dengan karakter yang berbeda itu tidaklah mudah dilakukan ya. Namun ada baiknya untuk saling berinteraksi ya secara baik, kemudian sopan dan jelas, kemudian to the point, apa tujuannya, apa maksudnya. Karena komunikasi yang baik itu ya akan akan memberikan ketenangan dan kesepakatan yang mungkin dapat menjadi suatu hal yang berjangka panjang. Ini berjangka panjang ya. Misalnya ini ada keterkaitan tentang dunia usaha ya, bisnis biasanya ya. Ini bisa menjadi pelanggan, kemudian menjadi seseorang yang dipercaya gitu, dan banyak lagi contoh yang lain. Nah itu sahabat semuanya ya, di bahasan kita pada kesempatan kali ini tadi kita sudah bahas mengenai jenis dari interaksi sosial itu ada 3 ya, dimana yang pertama tadi ya, terjadi antara individu dengan individu, kemudian yang kedua terjadi antara ya individu dengan kelompok, dan yang ketiga adalah terjadi antara kelompok dengan kelompok. Nah di contohnya sudah disebutkan contohnya, dan hal-hal yang masih belum paham silahkan sahabat boleh tulis di kolom komentar. Oke sahabat semuanya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Kakak berharap sahabat tidak puas dan terus belajar ya. Mohon maaf juga atas segala kekurangan ya dan kehilapan. Mungkin dalam penyajian materi ada hal-hal yang kurang, mohon maaf, karena sejatinya adalah manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Kesempurnaan adalah milik Tuhan. Terima kasih, tetap semangat dan belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.